Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bayi lainnya, menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huanong Yue dengan cepat merenung. Segera, Huanong Yumeng menembak pahanya dan berkata, ada beberapa pelelangan ini, seseorang menugaskan naga bijak ungu 9 peringkat. Apa? Ginseng naga jenggot ungu kaisar. Tiba-tiba berdiri, Chu Xingyun berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Harta karun seperti ini, bagaimana mungkin ada orang yang mau menjualnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melanjutkan, naga jenggot ungu kaisar ginseng ini efektif untuk semua kaisar Wu, dan merupakan impian paling berharga dari setiap kaisar Wu. Bahkan jika statusnya berada di atas prajurit kekaisaran, bagaimana bisa dijual? Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Huanong Yue Qiao tersenyum dan berkata, dalam keadaan normal, tidak ada yang benar-benar menjual tapi jika tidak beberapa tahun lagi untuk hidup, tidak peduli betapa berharganya atau langka, lalu apa gunanya? Ini, mendengar Huanong Yue, Chu Xingyun tersenyum di matanya. Ya, ginseng naga-naga ungu ini memang eliksir tertinggi, tetapi tidak memiliki efek memperpanjang hidup. Melihat Huanong Yue terkejut, Chu Xingyun berkata, jadi, apakah ginseng kaisar naga beraroma ungu ini juga ditukar dengan mencuci cairan roh sumsum? Mengangguk kepalanya dan berkata, ya, itu ditukar dengan marrow washing liquid. Setelah jeda, Huanong Yue menatap Chu Xingyun dengan hati-hati, dan berkata sedikit cemas, tapi, pihak lain menghela nafas dan ingin mengganti 10 botol. Aku takut aku kehilangan kesempatan, jadi aku hanya. Melihat Huanong Yue, ekspresi takut disalahkan, Chu Xingyun berkata dengan keras, jika Anda melakukannya dengan baik, bayi seperti ini, Anda tidak boleh melewatkannya. Anda melakukannya dengan baik, Anda melakukannya dengan benar. Melihat Huanong Yue dengan kagum, Chu Xingyun berkata, karena tempat itu diserahkan kepada Anda, saya akan benar-benar mempercayai Anda. Tidak peduli apakah itu dilakukan dengan benar atau salah, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan menyalahkan Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huan Yue tiba-tiba merasa lega. Melihat kehati-hatian Huanong Yue, Chu Xingyun berkata dengan serius, aku tidak pernah takut kamu akan melakukan kesalahan. Satu-satunya hal yang aku takuti adalah kamu tidak melakukan apa-apa. Mengangguk kepalanya dengan jelas, untuk pernyataan Chu Xingyun, Jun Wuyu dan Huanong Yue keduanya mengangguk dan setuju. Hari ini, meskipun di depan Chu Xingyun, pasangan ini masih berhati-hati, tetapi pada kenyataannya, mereka semua bertanggung jawab atas ratusan ribu, bahkan jutaan pemimpin kekuasaan bawahan. Melakukan lebih banyak dan membuat lebih banyak kesalahan, melakukan lebih sedikit dan membuat lebih sedikit kesalahan, jika tidak, hanya ada satu kesalahan, yaitu kemalasan. Karena itu, seperti Chu Xingyun, pasangan Huan Yue dan Jun Wuyu tidak khawatir tentang kesalahan mereka. Ini tidak buruk untuk membuat kesalahan, hanya memperhatikan untuk memperbaikinya nanti, itu bukan masalah besar. Apa yang paling mereka takuti adalah tanggung jawab asal bawahan mereka, yang bisa dilebih-lebihkan. Jika semua orang tidak melakukan apa-apa, kesalahannya hilang, tetapi perkembangan pasti akan mandek. Atas desakan Chu Xingyun, Huanong Yue segera mengambil akar peringkat 9 ginseng naga jenggot ungu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, bentuk ginseng naga beraroma ungu terlalu berlebihan. Purple Beard Dragon Emperor ginseng sebenarnya adalah ginseng, tetapi tahun-tahun kehidupannya benar-benar sedikit lebih lama. Secara umum, ginseng yang umum di dunia adalah ginseng selama ratusan tahun, paling banyak adalah ginseng milenium. Tapi ginseng kaisar naga janggut ungu ini adalah kaisar yang telah hidup selama ribuan tahun. Jika Anda perhatikan lebih dekat, ginseng kaisar ginseng ungu berwarna keemasan, berliku seperti naga. Ada kepala dengan tanduk, tubuh dengan cakar, terutama janggut yang tak terhitung jumlahnya, dan ada cahaya ungu pudar. Berbeda dengan ginseng milenium, ginseng naga beraroma ungu memiliki masa hidup 10.000 tahun, tetapi tidak hanya memiliki sifat obat kebangkitan. Selama ribuan tahun, esensi matahari dan bulan serta aura urat-urat bumi berkumpul bersama. Ginseng kaisar naga berjanggut ungu ini telah mengumpulkan sentuhan aura cahaya, dan tempat magisnya membuat Chu Xingyun sangat gembira. Menempatkan ginseng kaisar naga beraroma ungu ini langsung ke ruang reinkarnasi, Chu Xingyun berkata, oke, aku akan kembali untuk mundur, kamu terus bekerja keras. Mengangguk, Huanong Yue dan Jun Wuyu terus mengirim Chu Xingyun ke gerbang, dan kemudian berhenti. Menonton Chu Xingyun berangsur-angsur pergi, Huanong Yue dan Jun Wuyu tidak bisa membantu tetapi saling melirik, dan setelah pelukan lembut, mereka masing-masing berinvestasi dalam pekerjaan yang rumit. Jun Wuyu tidak perlu mengatakan lebih, dia tidak hanya harus menyelesaikan dua tugas yang dijelaskan oleh Chu Xingyun, tetapi juga untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Sedangkan untuk bulan mewah, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Masih ada lebih dari 2 bulan sebelum pertemuan lelang berikutnya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan cukup harta, Anda bisa hidup sampai situasi hebat yang diciptakan oleh Chu Xingyun.
Di sisi lain, setelah Chu Xingyun kembali ke Imperial Suite, ia memasuki ruang reinkarnasi untuk pertama kalinya. Mengeluarkan ginseng naga sorel ungu kaisar, Chu Xingyun secara paksa menekan sukacita di dalam hatinya dan mulai menyesuaikan tingkat bunganya. Untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya menenangkan emosinya, dan dia melihat kaisar naga berjanggut ungu seperti naga di tangannya. Setelah menarik nafas panjang, Chu Xingyun menutup matanya. Saat berikutnya, sejak memukul dahi Chu Xingyun, tubuh iblis melompat keluar. Mengontrol pakaian neon Tianyu, tubuh iblis Chu Xingyun terbang di atas Purple Beard Dragon Emperor ginseng. Dengan menjilat bibirnya yang menggiurkan, tubuh iblis itu mengisap ginseng kaisar naga beraroma ungu, dan campuran napas ungu dan emas langsung dipisahkan dari ginseng kaisar naga beraroma ungu. Dadadadamou, tubuh iblis berubah sedikit seperti banteng lumpur yang memasuki laut, seorang lelaki yang ganas, yang jatuh ke gua Yintang Chu Xingyun, menghilang. Lihatlah ginseng kaisar naga sakral ungu dengan tubuh emas dan kumis ungu. Pada saat ini, ia telah benar-benar layu, seperti tali rumput busuk tanpa vitalitas sama sekali. Di sisi lain, tubuh iblis Chu Xingyun kembali ke Purple Mansion dan duduk di Purple Mansion throne yang megah dan megah. Dengan lembut menutup matanya, dan di dalam tubuh iblis memancarkan ribuan cahaya biru lagi. Cahaya cian, seperti benang, menembus dinding istana ungu dan jatuh ke dalam kekosongan. Setiap utas meluas tanpa batas dan terhubung ke bintang di lautan pengetahuan. Puluhan ribu sutra berulir pada telah ditata sebagai jaring, menutupi seluruh lautan pengetahuan. Cahaya cian asli berangsur-angsur berubah warna. Melihatnya, sinar cahaya, seperti rambut akar dari ginseng naga beraroma ungu, secara bertahap berubah menjadi ungu. Dengan perubahan warna benang-benang sutra ini, di lautan pengetahuan, bintang yang melesat tiba-tiba berkelebat tanpa batas, dan kekosongan seluruh lautan pengetahuan bergetar samar. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya ketika semua bintang mendapatkan kembali kestabilannya, semua benang ungu secara bertahap menghilang ke dalam kekosongan. Jika Anda tidak mencermati, tampaknya tidak ada perubahan di seluruh lautan pengetahuan, yaitu, tidak ada lagi ember bintang, dan tidak ada yang hilang, bahkan cahaya ember bintang tidak berubah. Namun, jika Anda melihat lebih dekat dan membandingkannya bolak-balik, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya bintang yang bersinar tampaknya telah menjadi spiritual. Di dalam aula istana ungu, tubuh iblis Chu Xingyun membuka matanya dengan keras. Gemuruh. Tepat pada saat tubuh iblis membuka matanya, dan mengetahui kehampaan di laut, listrik ungu tiba-tiba di udara, dan suara guntur dibuat. Cahaya bintang bersinar, listrik ungu ada di langit. Dalam pengetahuan laut Chu Xingyun, suara petir ada di telinga, dan guntur ungu yang memutar dan memutar, ledakan terus-menerus memekakkan telinga. Di tengah deru listrik ungu, aura ungu kecil muncul di kehampaan laut. Perhatikan baik-baik, aura ungu kecil dipisahkan dari langit berbintang. Semua aura ungu bergabung menjadi listrik ungu horizontal, menderu dan menderu terus-menerus. Akhirnya, dalam guntur paling ganas, naga yang terdiri dari cahaya aura ungu muncul di lautan pengetahuan Chu Xingyun. Di bawah cahaya bintang langit, Qi Jiaolong ungu berkeliaran santai di kehampaan, terus-menerus mengejar aura ungu pelarian Zhou Tianxing, dan menelannya satu persatu. Melihat Qi Jiaolong di lautan pengetahuan, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa dari langit. Jiaolong ini, dibentuk oleh aura-aura dan roh ungu, disebut Zifu Jiaolong, yang hanya dapat dikondensasi dari kondisi Kaisar Wu, tubuh spiritual. Tentu saja, tubuh spiritual yang diringkas oleh Kaisar Wu yang sebenarnya bukanlah seekor naga, tetapi seorang Kaisar naga dari rumah ungu. Purple House Dragon Emperor tidak hanya memiliki sisik dan tanduk, tetapi juga mengembun seperti entitas, tanpa sedikit ilusi. Naga rumah ungu yang dibentuk oleh Chu Xingyun tidak memiliki tanduk, dan tekstur sisiknya sangat dangkal, hampir tidak ada. Yang paling penting adalah bahwa Purple Manchurian Dragon ini terlihat seperti kabut yang terkondensasi, bukan entitas, dan rasa soliditasnya sangat buruk. Dibandingkan dengan Purple Mansion Dragon Emperor di Emperor Wu Realm, itu jauh dari dunia. Namun, meskipun dibandingkan dengan Kaisar Istana Naga Ungu Kaisar-Kaisar Dinasti Wu, itu terlalu banyak tetapi tidak peduli apakah itu Jiaolong atau Kaisar Naga, sebenarnya keberadaannya sama. Kesenjangannya sangat besar, tetapi itu hanya kesenjangan kuantitatif, bukan kesenjangan kualitatif. Meskipun sangat lemah, setelah memiliki Zifu Jiaolong, potensi Chu Xingyun tidak dapat lagi dibatasi oleh tubuhnya, dan ia dapat tumbuh tanpa batas. Tidak hanya itu, cahaya ajaib dari ginseng Kaisar Naga beraroma ungu dapat dipadatkan oleh Kaisar Purple Beard Dragon Emperor Ginseng, setelah ribuan tahun, mengumpulkan esensi matahari dan bulan dan menyerap aura urat-urat bumi, baru kemudian mengumpulkan sentuhan aura. Di bawah cahaya ini, Zifu Jiaolong dari Chu Xingyun akan memiliki kerohanian, dan dia dapat menyerap energi spiritual gratis dan terus tumbuh. Bahkan jika dia tidak sengaja berkultivasi, kekuatan spiritual Chu Xingyun akan secara otomatis tumbuh. Menciptakan kerohanian adalah surgawi yang hanya dimiliki oleh Kaisar Zun. Hanya Kaisar Zifu Naga yang memiliki kerohanian, yang secara otomatis dapat menarik energi dan tumbuh tanpa batas.
Itu benar, ini adalah bagian berharga dari ginseng naga sorel ungu. Purple Beard Dragon Emperor Ginseng tidak hanya dapat memungkinkan seorang prajurit di Nirvana Realm untuk memiliki Purple House Dragon, tetapi juga memungkinkan Purple House Dragon untuk memiliki kerohanian yang dapat dimiliki Yang Mulia Emperor. Secara umum, dengan pengecualian ketidaktahuan kaisar, semua kaisar seperti itu diimpikan, dan tidak ada yang mau memperdagangkan mereka. Tapi, seperti kata Huanong Yue, bagi orang yang sekarat bahkan bayi terbaik pun tidak sepenting kehidupan. Menarik kesadaran dari Zifu, Chu Xingyun kembali ke tubuh. Setelah melihat lebih dekat, Chu Xingyun tidak hanya memadatkan Zifu Jiaolong, Kaisar Zishenlong Ginseng, tetapi bahkan wilayahnya, dan bahkan 3 tingkat mencapai nirvana ke-6 surga. Naik 3 level berturut-turut hanyalah efek yang paling sepele dan bahkan dapat diabaikan. Tapi untuk Chu Xingyun, dia lebih suka tidak naik ke 3 level ini. Anda harus tahu bahwa begitu kekuatannya menerobos ke Kaisar Wu Realm, adalah mungkin untuk melawan Tuhan kapan saja. Jika dia bisa memilih, dia lebih baik memperlambat hari ini. Pada saat ini, Chu Xingyun pertama kali meningkatkan level rohnya berdasarkan roh ilahi, dan ia dipromosikan 3 kali berturut-turut mencapai Nirvana Triple Heaven. Sekarang dengan bantuan ginseng Kaisar Naga Sakral Ungu ini, ia sekali lagi dipromosikan ke 3 tingkat mencapai Nirvana ke-6 surga. Adapun kekuatan spiritual, meskipun Zifu Jiaolong kental, kekuatan spiritual Chu Xingyun tidak meningkat tetapi telah banyak melemah. Setelah semua ketika kondensasi Zifu Jiaolong, konsumsinya sangat besar. Namun, untuk pelemahan sementara, Chu Xingyun tidak peduli, dan apa yang membuatnya paling bersemangat adalah setelah kondensasi Zifu Jiaolong, kekuatan mentalnya tidak lagi dibatasi oleh tubuhnya. Selanjutnya, Chu Xingyun mulai mundur dan berlatih lagi. Masih di sekitar stalagmit besar, masih pedang udara, dan pedang angin 13, Chu Xingyun mulai lagi siang dan malam, dan dia tidak akan berhenti untuk berlatih keras sejenak. Tenggelam dalam kultivasi, Chu Xingyun tidak bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali. Seiring waktu berlalu, dalam ruang reinkarnasi, setengah tahun berlalu. Dalam perasaan Chu Xingyun, dia hanya berlatih selama lebih dari sebulan, tetapi kenyataannya, waktu setengah tahun telah berlalu dengan tenang, dan dia tidak pernah kembali. Dalam waktu setengah tahun, kekuatan spiritual Chu Xingyun telah sangat meningkat. Zifu Jiaolong yang asli belum pernah terjadi sekarang telah mengeras banyak dan sosoknya lebih panjang dan lebih tebal. Di bawah tekanan kekuatan spiritual yang kuat, gaya pedang Chu Xingyun akhirnya tumbuh lebih tebal dan lebih tipis dari ibu jari sutranya. Pada titik ini, Chu Xingyun bergoyang, bukan gaya pedang, tetapi roh pedang yang sesungguhnya. Sebuah pedang diayunkan dengan bebas, dan pedang emas melengkung menjerit. Roh pedang yang tajam melintasi jarak 9 meter hanya dalam sesaat, dan sangat terpotong pada stalagmit. Dalam dentang sengit, stalagmit tebal dipotong dari celah yang dalam, meskipun tidak bisa dipotong, stalagmit tebal itu juga dipotong dengan jari. Dengan hati-hati, stalagmit itu bukan akar setengah tahun yang lalu. Dalam setengah tahun, Chu Xingyun telah menggantikan ribuan stalagmit dengan ratusan juta pemukulan. Permukaan stalagmit ditutupi dengan tebasan yang dalam, tebasan ini semua dipotong oleh gas pedang Chu Xingyun. Meskipun saya benar-benar ingin terus berlatih keras, uji coba 100 orang akan segera dimulai. Jika saya berlatih lagi, saya melewatkannya. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengepalkan pedang di tangannya. 3 pedang berturut-turut, pedang udara memotong di tangan Chu Xingyun terbang naik dan turun, dan 3 pedang ki terpotong berturut-turut. Melihat itu, 3 pedang mirip pedang emas menghantam stalagmit satu demi satu. Setelah setahun penuh berkultivasi, ki pedang Chu Xingyun dikontrol dengan sangat akurat. Serangkaian 3 ki pedang hampir dipotong pada garis yang sama tanpa kesalahan. Pedang ki pertama, yang digali dari tanda cacah pada stalagmit, memotong cacah ke dalam lagi ke kedalaman 1 jari. Segera setelah pedang ki pertama, yang kedua, dan ki pedang ketiga, semua masuk ke celah dengan akurat. Serangkaian 3 pedang ki, dipotong secara akurat ke celah yang sama. Setelah 3 pedang ki, stalagmit dipotong menjadi 2 bagian oleh pinggang malas. Dengan puas memasukkan pedang ke bagian belakang sarungnya. Untuk latihan tahun ini, Chu Xingyun benar-benar sangat puas. Dengan tidak ada gangguan dalam pikiran, latihan 1 tahun Chu Xingyun sudah cukup untuk menahan kerja keras 10 tahun para prajurit biasa. Dalam apa yang disebut 10 tahun menggiling pedang, Chu Xingyun tidak hanya berhasil memadatkan pedang ki, tetapi juga menumbuhkan pedang ki ke keadaan memasuki aula. Dengan Jian Qi, Chu Xingyun berusaha mutlak untuk ratusan orang dan akhirnya memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Jika ini gagal, Chu Xingyun tidak bisa benar-benar memikirkan seberapa kuat kekuatan untuk dilewati. Setelah meninggalkan ruang reinkarnasi, Chu Xingyun kembali ke dunia Qiankun. Meskipun Chu Xingyun sekali lagi menghabiskan setengah tahun di ruang reinkarnasi, bagi dunia Qiankun, hanya setengah bulan telah berlalu. Meregangkan tangannya, Chu Xingyun meninggalkan suite kekaisaran dan berjalan menuju kantor Huanong Yue. Setengah bulan kemudian, saya tidak tahu apakah Huan Yue dan Jun Wuyu telah menerima bayi baru di sana. Di ruang penerimaan restoran Jinfeng, Chu Xingyun, bermain dengan bulan, berkumpul lagi.
Begitu dia melihat satu sama lain, Jun Wuyu bersemangat, dan menempatkan dua kotak di depan Chu Xingyun. Meskipun tidak terbuka, dari ekspresi bersemangat Jun Wuyu, Anda dapat menebak apa yang ada di dalam kotak. Buka dua kotak brokat dengan hati-hati dan lihat lebih dekat. Dalam dua kotak brokat, dua aksesori lain di set frost telah dipasang. Itu masih berwarna biru es, dan permukaannya masih terpotong dengan tepi dan sudut yang tak terhitung jumlahnya, seakan dihiasi jutaan berlian, membiaskan matahari dan memancarkan cahaya terang. Melihat dua tentara kekaisaran, ini hanyalah dua karya seni yang cerdik. Mereka sama sekali tidak seperti tentara kekaisaran yang kuat. Dari dua tentara kekaisaran, yang pertama adalah Frost Gauntlets, sepasang sarung tangan berwarna biru es, permukaan sarung tangan dicat dengan garis-garis perak yang elegan dan misterius. Sepotong kedua adalah sepasang sepatu tempur. Permukaan sepatu tempur memiliki garis yang relatif luas. Ini menguraikan rune perak misterius. Itu benar-benar terlihat dan terlihat cantik. Setelah mengeluarkan dua tentara kekaisaran satu demi satu, setelah bermain untuk waktu yang lama, Chu Xingyun memasukkannya ke dalam kotak brokat dengan kepuasan dan menyimpannya. Menatap Jun tanpa khawatir, Chu Xingyun berseru, "Oke, kamu, ini hal yang rapi, tapi, bagaimana bisa kamu mendapatkan dua tentara kekaisaran ini begitu cepat?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Jun Wuyu mengangkat bahu dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku hanya menempatkan dua tugas di daftar Phoenix Emas." Menghadapi kata-kata Jun Wuyu, Chu Xingyun terdiam. Apakah itu benar-benar sederhana? Mengangguk kepalanya, Jun Wuyu berkata, "Sebenarnya, itu tidak mudah lagi. Pertama, dia adalah anggota dari tingkat ke-8, diikuti oleh sebotol cairan pencuci sumsum, dan akhirnya sejuta Phoenix Emas." Melihat Jun Wuyu diam-diam. Meskipun di permukaan, upaya Jun Wuyu terlalu besar, tetapi pada kenyataannya, angin emas adalah bisnis tanpa biaya, tidak peduli berapa banyak yang diberikan, tidak perlu menghabiskan batu roh. Oleh karena itu, tidak peduli apakah dia adalah anggota dari peringkat ke-8 atau diberikan sejuta burung Phoenix Emas, Chu Xingyun sama sekali tidak berharga. Hanya roh pencuci roh ilahi yang terbatas, dan itu menggunakan sedikit lebih sedikit, tetapi dengan botol kecil itu, benar-benar dapat diabaikan. Setelah mengumpulkan dua potong tentara kekaisaran, Chu Xingyun berkata, "Terlepas dari dua potong tentara kekaisaran ini, apakah Anda menerima tentara kekaisaran lain, atau bayi?" Dengan senyum kemenangan, Jun Wuyu meletakkan pedang dengan sarung haki di atas meja dan berkata dengan gembira, "Saya telah menerima satu untuk saat ini, Anda tahu, ini adalah pegangan Huang Kuanjian." Meraih pedang pegas kuning dengan lembut, Chu Xingyun dengan lembut menarik pedang dari sarungnya. Dengan tubuh pedang yang pusing terlepas dari sarungnya, dalam sekejap napas yang sangat tertekan, sangat suram tiba-tiba mengenai wajah. Merasakan napas misterius seperti Jeuyu Huangquan, Chu Xingyun hanya merasa kesulitan bernafas, seluruh orang sepertinya jatuh ke pusaran, gerakannya tidak terbatas, pemikirannya pun kabur. Terburu-buru untuk mengembalikan Huang Kuanjian ke sarungnya, Chu Xingyun menatapnya dengan takjub, dan prajurit kaisar ini hebat. Melihat penampilan Chu Xingyun yang ngeri, Jun berkata dengan cemas, "Pedang kuning ini tidak hanya dapat membuat musuh jatuh ke pusaran, pergerakannya terbatas, tetapi juga menggunakan kekuatan pusaran untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas memajukan dan mundur dan menghindar." Melihat pedang Huangquan dengan kagum, Chu Xingyun mengangguk lagi dan lagi, "Kuat, memang terlalu kuat." Begitu Huang Kuanjian keluar, musuh tiba-tiba jatuh ke pusaran air, dan setiap gerakan sangat sulit. Namun, Jun Wuyu sendiri seperti inkarnasi pusaran, di bawah dorongan kekuatan sarang yang berputar-putar, ia bebas bergerak maju dan mundur, dan itu lebih seperti hantu daripada hantu. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang ini bukan hanya sesederhana itu, tampaknya, ia dapat meluncurkan serangan jiwa pada musuh, membuatnya pusing, dan reaksi serta pemikirannya sangat lambat." Sambil tersenyum bangga, Jun Wuyu berkata, "Ya, semua jiwa yang mati di bawah Huang Kuanjian akan ditahan oleh Huang Kuanjian." Dengan lembut membelai sarung Huang Kuanjian, Jun Wuyu melanjutkan, "Di dalam Huang Kuan, semakin banyak jiwa ditahan, semakin besar kekuatan Huang Kuanjian." Melihat Huang Kuanjian dengan ngeri, Chu Xingyun berkata, "Bukankah ini versi Imperial Soldier dari Supreme Soldier?" Mengangguk kepalanya, Jun Wuyu berkata, "Bukankah begitu? Huang Kuanjian adalah seorang prajurit tak bertuhan yang bisa menjadi kuat tanpa batas dan tidak memiliki batas." Dengan penuh syukur mengangkat kepalanya, Jun Wuyu berkata dengan sangat serius, "Dengan pedang ini, Jun Wuyu tidak lagi meminta apapun. Mulai sekarang, aku akan menggandeng Huang Kuanjian untuk menghapus semua penghalang bagi Brother Chu." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, seorang pendekar pedang benar-benar tidak membutuhkan begitu banyak tentara kekaisaran. Satu orang dan satu pedang sudah cukup untuk melawan pedang." Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, Jun Wuyu berkata, "Untuk meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya dan juga untuk meningkatkan kekuatan Huang Quan, saya ingin mendirikan sebuah organisasi bernama Huang Quan." Dengan kilatan cahaya di kedua mata, Chu Xingyun berkata dengan penuh minat, "Katakan padaku, bagaimana menurutmu?" Mengangguk kepalanya, Jun Wuyu berkata, "Jin Feng Tang tidak cocok untukku.
Karakterku, seperti saudara Chu, lebih dari perintis dan tidak cukup dipertahankan. Melihat Chu Xingyun dengan tulus, Jun Wuyu dengan bersemangat berkata, jika kamu bisa memilih, aku bersedia menjadi pedang paling tajam di tangan kakakku, untuk menghilangkan semua hambatan untuk saudaraku, dengan imbalan untuk kultivasinya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menatap Huanong Yue dan dengan cemas berkata, sepertinya orang ini akan memilih, bagaimana, jika Anda meninggalkan Jin Feng Tang di bawah manajemen Anda, bisakah Anda sibuk? Ya, menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Huanong Yue tiba-tiba berteriak dengan gembira. Tidak seperti gadis biasa, Huanong Yue adalah orang yang sangat ambisius yang selalu menginginkan kekuatan telapak tangan, tetapi sayangnya, posisi Chu Xingyun hanya sebagai pemilik restoran. Meskipun dia bisa mengelola restoran Jin Feng dengan kemampuannya menghabiskan waktu berbulan-bulan, nyatanya, minat dan aspirasinya tidak ada di sini sama sekali. Dalam kegembiraan, otak Huanong Yue berlari kencang, dan butuh beberapa saat untuk mengatakan, jika kamu memberikan Jin Feng Restaurant dan Jin Feng Tang kepadaku pada saat yang sama, maka aku pasti terlalu sibuk. Melihat Chu Xingyun dengan cemas, main-main. Sebaliknya, jika Anda harus memilih salah satu dari dua pekerjaan, saya harap saya bisa mengambil alih Jin Feng Tang. Menyentuh dagunya dengan lembut, Chu Xingyun berkata dengan tak berdaya, ya, karena kamu tidak tertarik dengan restoran Jin Feng, maka aku bisa mempercayakan orang lain untuk mengelolanya. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan ragu, namun, apakah Anda yakin minat dan ambisi Anda adalah Jin Feng Tang? Dia mengangguk datar dan berkata, saya selalu memimpikannya kekuatan yang kuat di telapak tangan saya. Adapun bisnis, saya sebenarnya tidak memiliki banyak minat. Melihat serius pada Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, apakah Anda yakin tidak memiliki minat dan ambisi yang lebih tinggi, apakah ini yang paling Anda inginkan? Mengangguk tanpa ragu-ragu, Huanong Yue pasti berkata, oke dan tentu saja, ini yang saya impikan sejak saya masuk akal. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia dan bersemangat daripada ini. Zhu Zu dan Jun Wuyu, dan Huanong Yue berbicara sepanjang malam, dan akhirnya memutuskan bahwa Chu Xingyun akhirnya sepenuhnya memahami minat terbesar dan ambisi seumur hidup pasangan itu. Melihat Yue Nong dan Jun Wuyu yang bermata bunga, Chu Xingyun berkata, karena Anda memiliki minat dan ambisi Anda sendiri, Anda harus memberitahu saya lebih awal. Jika saya tahu sejak awal, tidakkah Anda akan berbohong begitu banyak? Waktu, dia melihat sekeliling dan berkata, bukannya kami tidak ingin mengatakannya, itu. Anda benar-benar terlalu sibuk selama waktu itu. Meskipun kami tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan, kami semua tahu bahwa pada saat itu, kami tidak dapat mengganggu Anda. Mengangguk dengan nyaman, Chu Xingyun tahu bahwa Huanong Yue benar. Beberapa waktu yang lalu, dia benar-benar terlalu sibuk, bahkan jika pasangan mereka menyatakan minat dan ambisi mereka, dia tidak berniat mengabaikan mereka. Sebelum mengalahkan semut jurang, semuanya harus ditinggalkan. Menghela nafas dingin, Chu Xingyun berkata, ya, karena minat dan ambisi Anda seperti ini, maka sekarang saya secara resmi mengumumkan pembentukan Biluo Huangquan. Biluo Huangquan. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Huanong Yue dan Jun Wuyu, jelas tidak mengerti apa ini. Menghadapi mata yang ragu-ragu dari keduanya, Chu Xingyun berkata, di bawah Biluo Huangquan itu dibagi menjadi dua departemen utama, satu Biluo dan satu Huangquan. Menatap Chu Xingyun dengan curiga, Jun berkata dengan cemas, saya tahu Huangquan itu organisasi yang ingin saya bangun, tapi apa itu Biluo? Mengganggu, Jun Wuyu melirik Huan Yu dan berkata, apakah ini konyol lagi? Apakah ini Langit Biru, organisasi yang akan saya bangun? Sama seperti Anda, dengan ragu-ragu memandang Chu Xingyun dan berkata, saya adalah orang yang sebenarnya tidak pandai merintis dan lebih bersedia untuk melestarikan dan mengembangkan. Saya tidak pandai membangun organisasi dari awal. Melihat pasangan itu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, Biluo tidak perlu baru dibangun, cukup ganti nama Jin Feng Tang ke Bilu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huanong Yue tiba-tiba berseru. Dia tidak berharap bahwa Chu Xingyun membuat pengorbanan besar untuk suami dan istri mereka. Jin Feng Tang adalah nama Chu Xingyun, tetapi untuk membuat kedua organisasi membekas, mereka bahkan meninggalkan nama aslinya. Tidak perlu bertanya, rekan Huangquan adalah Jun Wuyu, dan rekan Huangquan secara alami Langit Biru, dan rekan yang sesuai adalah Huanong Yue. Apa yang membuat Huanong Yue dan Jun Wuyu paling menarik adalah bahwa nama kedua organisasi ini persis seperti apa yang mereka sukai dan nantikan. Bixia kosong, disebut Biluo. Selama Anda melihat ke atas, semua orang dapat dengan mudah melihat Langit Biru, yang merupakan bekas Jin Feng Tang. Tetapi terlepas dari anggota inti seperti Jun Wuyu, Huanong Yue, Chu Xingyun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang di Biluo, juga tidak tahu siapa yang ada di organisasi Biluo. Itu bisa dilihat di permukaan, tetapi kenyataannya, di bawah Bixia, seluruh langit tertutup, tidak ada yang tahu berapa banyak bintang yang tersembunyi setelah Bixia. Anda bisa melihatnya dengan jelas, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah Langit Biru. Tak perlu dikatakan, Huangquan terletak di bagian terdalam bumi dan merupakan tempat di mana jiwa bertobat. Dunia hanya mendengar nama Huangquan, tetapi tidak pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Yang disebut, Sang Qiangbi dan Huang Quan jatuh, tetapi keduanya hilang. Apakah itu Biluo atau Huang Quan? Itu adalah tempat misteri ekstrim, satu persatu, satu hari adalah batas misteri. Tentu saja ada perbedaan, Bilu terlihat dan tidak dapat diprediksi, sedangkan Huang Quan tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi. Visibilitas langit biru sangat penting, jika tidak ada yang terlihat atau tidak dapat diprediksi, maka itu setara dengan perkembangan autistik, dan tidak mungkin untuk menghubungi dunia luar sama sekali. Melihat ekstasi pasangan itu, Chu Xingyun melanjutkan, Hua Nongyue adalah pemimpin Biluo. Jun Wuyu, apakah pemimpin Huang Quan, apakah Anda bersedia? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Jun Wuyu dan Hua Nongyue mengepalkan tangan pada saat yang sama, dengan sangat serius mengatakan, peduli untuk mengikuti keputusan saudara. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun melanjutkan, meskipun departemen itu dua, tetapi sebenarnya satu, semua milik Biluo Huang Quan untuk memperkuat kerjasama. Di tengah kata-kata Chu Xingyun berhenti, matanya terus-menerus melirik Jun Wuyu dan Hua Nongyue. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chu Xingyun berkata dengan datar, Hua Nongyue, Anda adalah kepala langit biru, dan pembunuh nomor satu Huang Quan. Apakah Anda ingin? Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, meskipun dia tidak mengerti mengapa, Hua Nongyue mengangguk dengan gembira, tidak masalah, Hua Nongyue bersedia. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Jun Wuyu, dan berkata dengan serius, Jun Wuyu, kamu adalah kepala Huang Quan dan Jenderal Top Biluo, kamu boleh. Menghadapi perintah kedua Chu Xingyun, Hua Nongyue dan Jun Wuyu berteriak serempak. Melihat Chu Xingyun dengan ekspresi kagum, mereka berdua benar-benar mengagumi pemeran lima tubuh untuk pengaturan ini. Jika Jun Wuyu dan Hua Nongyue hanya pemimpin dari kedua organisasi, maka kesenjangan antara kedua organisasi itu sangat dalam. Meskipun mereka adalah suami dan istri satu sama lain, ketika datang ke karir, setiap orang memiliki rencana mereka sendiri, sulit untuk didamaikan. Sebagai pemimpin dari dua kekuatan utama, status mereka sama, dan tidak ada yang bisa memesan siapapun, dan mereka tidak bisa saling memaksa. Namun, pengaturan Chu Xingyun mengatasi keterbatasan ini. Sebagai pemimpin Biluo, Hua Nongyue juga merupakan pembunuh nomor satu Huang Quan. Ketika Jun Wuyu ingin menggunakan kekuatan Blue Val, dia bisa memberi Hua Nongyue misi. Sebagai pembunuh nomor satu Huang Quan, Hua Nongyue tidak dapat menolak misi yang diatur oleh pemimpin Jun Wuyu, dan hanya dapat memobilisasi kekuatan Blue Val untuk bekerja sama dengan tindakan Huang Quan. Sebaliknya, sebagai pemimpin Huang Quan, Jun Wuyu juga adalah Jenderal Top Biluo. Ketika Hua Nongyue ingin menggunakan kekuatan Huang Quan, dia bisa memberi Jun Wuyu misi. Sebagai jenderal nomor satu di Biluo, Jun Wuyu tidak dapat menolak untuk mengambil tugas yang diatur oleh pemimpin bulan, dan hanya dapat memobilisasi kekuatan Huang Quan untuk bekerja sama dengan tindakan Biluo. Dengan cara ini, Jun Wuyu dan Hua Nyu, meskipun berstatus sama, dapat ditransformasikan menjadi bawahan yang lain kapan saja ketika mereka khusus untuk tugas tertentu. Melalui penyesuaian status, kedua organisasi telah mencapai koordinasi dan kerja sama satu sama lain. Yang paling penting adalah bahwa meskipun mereka dapat meminjam kekuatan dari satu sama lain, mereka tidak dapat campur tangan dalam kekuatan satu sama lain dan memberikan perintah kepada personel tertentu. Para pemimpin dari dua kekuatan utama, nama kode Hua Nongyue, dan nama kode Huang Quan, yaitu Jun Wuyu, bertanggung jawab atas dua organisasi. Namun, bagi dunia luar, identitas pemimpin dirahasiakan, tidak ada yang tahu siapa pemimpin kedua organisasi ini. Karena identitas pemimpin harus dirahasiakan, jenderal nomor satu dan pembunuh kedua organisasi adalah juru bicara kedua organisasi. Di antara mereka, Hua Nongyue adalah pemimpin Biluo, tetapi itu adalah pembunuh nomor satu Huang Quan, jadi Hua Nongyue adalah juru bicara Huang Quan. Jun Wuyu adalah pemimpin Huang Quan, tetapi itu adalah jenderal nomor satu Biluo, jadi Jun Wuyu adalah juru bicara Biluo. Sangat rumit untuk dikatakan, tetapi rangkaian pengaturan ini membuat Jun Wuyu dan Hua Nyu menjadi pasangan yang sepenuhnya menjadi satu. Melalui pasangan mereka, Biluo dan Huang Quan juga terjalin dan diringkas menjadi satu, bersama-sama terdiri dari Chu Xingyun Biluo Huang Quan. Xiang Jun khawatir tentang kedatangan Huang Quanjian, Xiang Hua Nongyue tentang Gauntlet bumi, Chu Xingyun bergegas ke Aula Demon, dengan lubang hitam sebagai intinya, dan mengukir arai liantian hitam. Dalam pemurnian ini, Chu Xingyun tidak mencoba mengubah fungsi dari dua tentara kekaisaran ini, tetapi untuk menambahkan beberapa fitur untuk membangun posisi intinya. Setelah menghabiskan 3 hari 3 malam, Chu Xingyun bergegas kembali ke restoran Jin Feng dan bertemu Jun Wuyu dan Hua Nongyue. Keluarkan 2 potong tentara kekaisaran dan letakkan dengan lembut di atas meja. Meskipun pada dasarnya, kedua tentara kekaisaran ini tidak berubah, baik hukum yang terkandung maupun materi itu sendiri tidak berubah. Namun faktanya, ada perubahan. Yang pertama adalah Yellow Spring Sword, sarung kuning pucat, dan tubuh pedang kuning pucat. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya yang berubah adalah di atas tubuh pedang, dekat dengan sarung pedang panjang, 2 kata kuno lagi, Huang Quan.
Kedua, Gauntlet Sphena Bumi, warna merah, cakar tajam, semuanya tidak berubah. Satu-satunya hal yang telah berubah adalah penambahan dua teks kuno di punggung tangan Beluo. Huang Quanjian dan Blue Falling Claws akan menjadi objek suci kedua organisasi ini dan keunggulan kedua organisasi. Setelah tekad Chu Xingyun, Jin Fengtang secara resmi berganti nama menjadi Beluo, sebuah organisasi tentara bayaran. Di dalam organisasi Beluo, Kaisar Bela Diri yang perkasa dipisahkan untuk membentuk Huang Quan sebagai organisasi pembunuh. Setelah pengelompokan, Beluo mengambil 3 juta Master Nirvana, dan Huang Quan mengambil 30.000 Master Seni Bela Diri. Organisasi Beluo mewarisi warisan Jin Fengtang dan menetapkan daftar Beluo berdasarkan restoran Jin Feng. Organisasi Huang Quan memisahkan kedai tempat restoran Jin Feng berada, dan berdasarkan ini, menetapkan daftar Huang Quan. Tentu saja, apakah itu Golden Phoenix Restaurant atau pub, mereka hanya meminjam tempat dan tidak bertanggung jawab atas operasi yang sebenarnya. Setelah mendirikan dua organisasi, Beluo dan Huang Quan, Chu Xingyun mengabaikannya. Bukan karena Chu Xingyun terlalu mempercayai Jun Wuyu dan menghabiskan waktu berbulan-bulan, atau bahwa ia terlalu malas, itu benar-benar terbatas dalam energi, dan tidak mungkin untuk menangkap semua pekerjaan. Selain itu, apakah itu Beluo atau Huang Quan, itu adalah minat dan ambisi terbesar pasangan itu. Chu Xingyun percaya bahwa selama mereka diberikan waktu yang cukup, mereka pasti akan meneruskan kedua organisasi. Namun, dengan Jun Wuyu dan Huanong Yue pergi, Jin Feng Restaurant tidak memiliki kemudi. Hari ini, semua orang sibuk dengan tim kecil yang dipimpin oleh Chu Xingyun. Bai Bing tidak melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa dia adalah think tank Chu Xingyun. Ketika Chu Xingyun pergi, dia mewakili Chu Xingyun dengan kekuatan penuh. Ye Ling tidak pergi terlalu jauh, dia sekarang telah mengembangkan 5 pusat medis kota-kota di mana 5 universitas berada, semuanya dilengkapi dengan pusat medis Ye Ling. Bu Fan masih di departemen militer. Dengan bantuan Chu Xingyun, dia sekarang telah menjadi jenderal besar yang praktis, dan pasukannya telah mencapai 100.000. Minat Bu Fan adalah bertarung di medan perang dan membuat prestasi, jadi departemen militer adalah satu-satunya pilihannya. Gu Men memerintahkan 3.000 kaisar pedang lubang hitam Chu Xingyun di dunia semut, ia mencekik Raja Semut dan Ratu Kerajaan Kaisar Bela Diri. Kapan tentara iblis akan kembali ke masa jayanya, tergantung pada upaya Gu Men dalam beberapa tahun ke depan. Jun Wuyu dan Huanong Yue masing-masing bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan Huang Quan dan Beluo, dan tidak bisa menyisihkan sedikit waktu. Adapun Sui Liuxiang, dia telah menjadi kepala sekolah akademi militer, dan dia jarang terlihat bahkan di depannya. Memikirkan hal itu, tampaknya hanya pria kecil gemuk Yu Zai yang masih tinggal di Akademi Jiuxiao. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa Yu Zai akan habis-habisan untuk melatih taktik Supreme Heavenly Soldiers, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia hanya ada dalam daftar, yang membutuhkan banyak masukan, begitu fokus. Meskipun Chu Xingyun bukan lagi siswa Akademi Jiuxiao, tetapi dengan kekuatan Chu Xingyun saat ini, siapa yang bisa menghentikannya dimanapun dia ingin pergi. Belum lagi memblokir, pada kenyataannya, bahkan jika Chu Xingyun masuk, tidak ada yang bisa melihat. Setelah merobek hambatan ruang, Chu Xingyun memasuki anti-ruang dan melaju menuju menara putih tempat tim Liu Yun berada. Dalam kekosongan dimensi, Chu Xingyun mengendarai gaun neon Tianyu dan mengemudi sepanjang jalan. Tianyu Nisang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah memberi pengguna kemampuan untuk melayang di langit. Fungsi utama kedua adalah kekuatan dimensi, yang dapat memberikan pengguna kemampuan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Tentu saja, pesawat ulang-alik dimensi harus diposisikan. Jika tidak, dalam kekosongan Yuan ini, mudah tersesat. Tianyu Nisang masih memiliki kemampuan untuk terbang bahkan dalam kekosongan dimensi. Di bawah peningkatan Tianyu Nisang, kecepatan Chu Xingyun di ruang dimensi telah meningkat 10 kali lipat. Perjalanan 10 menit yang asli sekarang dapat dicapai dalam 1 menit. Dalam hal ini, itu hanya karakteristik dari Tianyu Swing. Jika shuttle jarak jauh diluncurkan, maka jarak ratusan juta mil dapat dilalui dalam selusin detik. Pada saat itu, Sui Liuxiang mengandalkan Tianyu Nisang, susunan teleportasi kuno sebagai pemosisian, sampai ke dunia Qian Kun ini. Seluruh perjalanan hanya membutuhkan 1 atau 2 bulan untuk Sui Liuxiang, tetapi dibandingkan dengan Chu Xingyun, butuh 2 tahun untuk mencapai dunia surga dan bumi. Namun, pada saat itu, Chu Xingyun sedang menunggangi ular piton Taixian menggigit. Sebagai makhluk kosong, kecepatan ular piton Taixian menggigit di kekosongan tidak sebanding dengan Chu Xingyun. Di dalam menara putih, Yu Zaimei sedang makan makanan lezat, yang merupakan kesenangan terbesar dalam hidupnya. Orang yang disebut mengambil makanan sebagai langit, kalimat ini benar-benar kebenaran bagi kebanyakan orang. Tetapi bagi Anda Zai, ini bukan lagi kebenaran yang bisa diuraikan, inilah makna hidupnya. Tidak ada keraguan bahwa Yu Zai juga ingin menjadi lebih kuat, tetapi apa tujuan menjadi lebih kuat? Tentu saja itu adalah hidup yang kekal. Namun, jika orang-orang masih hidup, bagaimanapun juga, harus ada pengejaran dan makna, jadi. Apa arti kehidupan abadi Yu Zai?
Lucu mengatakan, seorang pria gemuk, Yu Zai menganggap dirinya seorang pecinta makanan. Baginya, alasan keabadian adalah untuk makan makanan di seluruh dunia. Sekarang, rata-rata, dia ingin bermain 2 atau 3 pertandingan setiap minggu, di waktu lain, dia dihabiskan di markas pelatihan tim Liu Yun, Menara Putih. Tentu saja, di dalam pagoda putih ini, Yu Zai tidak duduk sendirian, tetapi membeli banyak bahan, memasak makanan favoritnya, dan kemudian mencicipi dengan indah. Untuk orang Yu Zai, klan Liu Yun hormat. 9 orang asli dari tim Liu Yun, yaitu, dengan Chu Xingyun sebagai intinya, termasuk 9 orang termasuk Sui Liuxiang, semuanya telah pergi. Meskipun tim Liu Yun masih atas nama Sui Liuxiang, kapten tim Liu Yun telah diserahkan kepada Yu Zai. Saat ini, tim Liu Yun terkenal tidak hanya memiliki Sui Liuxiang, orang terkuat dengan kekuatan tempur tingkat kaisar, tetapi juga orang kuat yang tidak ada bandingannya seperti Guman, dengan sejarah panjang. Bahkan jika Anda masih tinggal di sini, tampaknya Yu Zai yang paling tidak menjanjikan, sangat kuat. Dengan keunggulan prajurit surgawi, Yu Zai dapat membunuh 5 orang di sisi yang berlawanan dengan hanya 1 orang. Tidak ada yang bisa dekat dengannya dalam jarak 10 meter. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa pria gendut kecil ini tidak pernah berlatih setiap hari. Dia pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan setiap hari, membuat beberapa makanan lezat, dan tersenyum ketika makan. Tetapi sangat sulit baginya untuk mencapai surga dan medan perang bumi, tetapi berderap tak terkalahkan. Selama fluktuasi sengit energi ruang angkasa, dengan suara lembut, Chu Xingyun merobek penghalang ruang angkasa dan muncul di Menara Putih. Begitu dia melangkah keluar dari kekosongan, Chu Xingyun melihat Yu Zai. Melihat sekeliling, Yu Zai memegang siku besar yang direbus, memakan alisnya dengan senyum, wajahnya penuh minyak dan air. Bagi orang biasa, menjadi sedikit lebih gemuk adalah normal. Jika Anda makan banyak minyak dan air, Anda mudah gemuk. Tetapi pada kenyataannya, para beku, terutama yang berada di atas tingkat roh, jarang menambah berat badan. Seorang beku, dia harus berlatih keras setiap hari, mengasah tubuhnya, memperkuat kemauannya, dan di bawah banyak latihan, adalah baik untuk tidak menjadi kurus. Bagaimana dia bisa menjadi gemuk? Sebagian besar prajurit di atas tingkat roh sangat cocok, dan mereka bukan tanpa lemak, tetapi mereka terlalu sedikit. Tidak berlebihan untuk menggambarkan mereka dengan cara yang langka. Yu Zai jelas merupakan pengecualian. Lemak Anda Zai tidak bisa mengendalikan mulutnya, tidak peduli bagaimana berolahraga, setelah makan, lemak akan dimakan kembali. Melihat Chu Xingyun muncul, Yu Zai berdiri dalam ekstasi, memegang siku direbus di satu tangan, dan memiliki pelukan besar dengan Chu Xingyun. Aku belum melihatmu untuk waktu yang lama. Jangan. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun buru-buru mengulurkan tangannya untuk berhenti. Jangan datang ke saya tidak ingin memakai minyak. Tiba-tiba berhenti, dia melihat siku besar yang direbus di tangannya, dan tangan yang berminyak, dan Yu Zai dengan malu-malu meletakkan tangannya di belakang tangannya, menghalangi siku besar yang direbus dengan tubuhnya. Senyum malu, Yu Zai berkata, "Bos, kamu datang? Jangan katakan sebelumnya, kamu melihat saya." Melambaikan tangannya, Chu Xingyun langsung pergi ke meja makan dan duduk melihat dari dekat meja makan besar dipenuhi dengan makanan lezat. Meskipun sudah lama dikenal, Yu Zai paling suka makan, 3 tahun lalu. Agar tidak diusir, untuk memiliki tempat makan, pria ini membuat sumpah besar bahwa ia tidak bisa mengkhianati Chu Xingyun dalam hidupnya. Namun, bahkan jika dia tahu dia lezat, Chu Xingyun masih tidak mengharapkannya. Setelah kehilangan pengawasan, orang ini sangat dilebih-lebihkan. Melihat meja khusus dan besar di depannya, Chu Xingyun benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Meja makan besar dipenuhi dengan berbagai makanan lezat, termasuk siku kristal, kuku kuning, kubis zamrud. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, menatap Yu Zai yang beberapa lap lebih gemuk dari waktu itu, Chu Xingyun benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Ayo datang." Duduk kembali di kursi, Yu Zai menyipitkan matanya dan berkata, "Bos, cepat dan rasakan keahlian saya. Ini bukan saya dan Anda meniup. Makanan yang saya buat benar-benar lezat, yang dapat membuat Anda menelan lidah Anda." Menghadapi undangan Yu Zai, jujur saja, Chu Xingyun juga sedikit serakah. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, Chu Xingyun pada dasarnya makan dengan empulur es, daun bambu hijau, dan cairan pencuci empulur. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya makan makanan lezat. Selain itu, meskipun saya tidak tahu bagaimana rasanya, baunya hanya dengan hidung saya, makanannya benar-benar harum, dan serangga rakus Chu Xingyun yang doyan juga bergerak. Bagi Yu Zai, Chu Xingyun tidak akan sopan, adik ini, tetapi bersumpah, ditambah dengan kepribadian Yu Zai yang santai, hidup ini tidak mungkin dijalankan. Ini memang benar. Untuk Chu Xingyun, Yu Zai tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih. Yu Zai sangat jelas bahwa dia dapat memiliki hari ini, semua oleh Chu Xingyun. Dapat dikatakan bahwa tanpa Chu Xingyun, tidak akan ada Yu Zai hari ini. Pada saat itu, Chu Xingyun bersumpah untuk menjadikan Yu Zai seorang master, dan dia melakukannya. Karena Chu Xingyun melakukan apa yang dia katakan, maka selanjutnya, Yu Zai yang memegang sumpahnya.
Di waktu berikutnya, Chu Xingyun dan Yu Zai tidak berbicara, tetapi tampak seperti makanan lezat yang memenuhi meja dengan angin dan awan. Makan ini, setelah 2 jam penuh, akhirnya berakhir. Selama makan, anggota tim Liu Yun lewat dari waktu ke waktu. Semua orang terkejut melihat bahwa seseorang berani untuk memindahkan makanan Yu Zai. Anda tahu, untuk makanan, Yu Zai tidak pernah mengizinkan siapapun untuk terlibat. Sebuah meja besar yang penuh dengan hidangan tersapu, dan Yu Zai menyambutnya, dan segera mendatangi beberapa anggota, merapikan meja dengan rapi, tanpa membutuhkan Yu Zai. Sebenarnya, saya juga ingin datang. Anda Zai sekarang adalah kapten resmi tim Liu Yun. Jika Anda tidak memiliki hak istimewa seperti itu, maka itu terlalu buruk. Menepuk-nepuk perutnya dengan nyaman, Yu Zai berkata, "Bos, mengapa Anda punya waktu untuk melihat saya, bukankah ada sesuatu?" Dia mengangkat kepalanya dan menanamkan Zhu Yeqing. Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Ya, memang ada sesuatu yang datang kepadamu." Aku menatap Chu Xingyun dengan ragu-ragu. Dalam pikiran Yu Zai, aku masih seorang bocah kentut kecil. Aku hanya menjaga diriku sendiri, bagaimana aku bisa membantu Chu Xingyun? Dengan alkohol di mulutnya, Chu Xingyun menatap Yu Zai yang bingung dan berkata, pasangan Huan Yu Yue dan Jun Wuyu berlari untuk membangun organisasi mereka. Ini bukan restoran Jinfeng, tidak ada yang bertanggung jawab sekarang. Sambil mengerutkan kening, Yu Zai berkata, "Oh, kedua orang ini benar-benar, bagaimana kamu bisa memilih jika kamu memilih? Itu terlalu tidak bertanggung jawab. Bos Fei begitu baik kepada mereka." Dengan senyum pahit dan melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Jangan salahkan mereka, mereka tidak perlu melakukan apa yang mereka tidak tertarik. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka dapat melayani tim kami." Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai memotong giginya dan berkata, "Saya dilahirkan dalam berkat tetapi saya tidak tahu bagaimana diberkati. Pekerjaan yang begitu bagus, buang saja." Sungguh, melihat kebencian dari gigi Yu Zai, mata Chu Xingyun berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana, apakah kamu tertarik dengan restoran Jinfeng?" Melihat ragu pada Chu Xingyun, Yu Zai secara bertahap membuka matanya dan menunjuk ke hidungnya, "Maksudmu, kamu ingin mengundang saya?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun hendak mengkonfirmasi dugaan Yu Zai, tetapi Yu Zai tiba-tiba melanjutkan, "Apakah Anda akan mengundang saya untuk pergi ke restoran Jinfeng untuk menjadi koki?" "Apa, kamu?" Melihat Yu Zai tertegun, Chu Xingyun tidak benar-benar mengerti apa yang ada di kepala bocah ini. Dengan identitas dan statusnya saat ini, Chu Xingyun pergi secara pribadi hanya untuk menyewa seorang koki. Membuka mulutnya, Chu Xingyun sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Yu Zai tidak memperhatikan ekspresi Chu Xingyun, dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Ya, saya terlalu rela bukannya saya katakan, masakan Jinfeng Restaurant terlalu buruk meskipun tidak sulit makan, tapi benar-benar tidak layak ukuran dan tanda tangan dari restoran Jinfeng." Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, "Anda memberi saya 3 bulan, saya dapat mendesain ulang menu untuk restoran Jinfeng, untuk memastikan bahwa setiap hidangan adalah produk yang baik, itu pasti dapat membuat orang-orang makan 2 atau 2 kali. 2 kali, 3 kali. Sepanjang pembicaraan, Yu Zai semakin bersemangat dan lebih bahagia. Kemudian, dia tertawa di sana. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, "Ini. Saya pikir, Anda mungkin salah paham, saya mencari Anda, tetapi bukan apa yang membuat Anda seorang koki." "Apa? Jangan biarkan aku menjadi koki." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yu Zai tidak bisa membantu tetapi terlihat kecewa. Setelah beberapa saat, Yu Zai berdiri dan melambaikan tangannya, "Bos, jangan lihat aku seperti anak kecil, tapi aku masih punya suara dalam makanan." Selama pidato, Yu Zai meraih lengan Chu Xingyun dan berjalan cepat menuju tempat latihannya sendiri. Sepanjang jalan ke tempat pelatihan eksklusif Yu Zai, dan melihat keluar, ruang besar lebih dari 200 kotak diisi dengan rak buku besar, dan rak buku penuh dengan buku. Sambil menarik buku berikutnya, mata Yu Zai bersinar dan berkata, "Dalam 3 tahun terakhir, saya telah mengumpulkan puluhan ribu resep, banyak di antaranya adalah sistem kuno yang hanya ada dalam legenda dan telah hilang." Melihat dengan bangga ke rumah penuh buku, Yu Zai berkata, "Sekarang, saya telah memilah-milah 9 masakan utama yang telah bertahan selama puluhan juta tahun terakhir, dan memperbaikinya untuk membuatnya lebih cocok untuk selera hari ini." Melihat wajah bersemangat dan bergelombang Yu Zai, senyum Chu Xingyun menjadi pahit. Menepuk pundak Anda Zai, Chu Xingyun menyela pidatonya dan menggelengkan kepalanya, "Saya tahu Anda seorang pecinta makanan, dan saya sangat menyukainya, dan saya juga sangat pandai memasak tapi saya di sini, saya benar-benar tidak meminta Anda untuk melakukannya koki." Kepalanya yang hilang tergantung, dan Yu Zai berkecil hati dan berkata, "Aku tahu itu seperti ini." Melihat Yu Zai, yang tersesat, Chu Xingyun berkata, "Jangan cemas dan berkecil hati. Meskipun saya tidak datang untuk meminta Anda menjadi koki, saya memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya tidak menghalangi Anda menjadi koki." Melihat Chu Xingyun tidak tertarik, Yu Zai berkata, "Kalau begitu, apakah Anda ingin saya menjadi pembeli restoran Jinfeng untuk membantu Anda mencegah korupsi?"
Tapi, saya tidak benar-benar tertarik dengan ini. Kali ini, Chu Xingyun berkecil hati. Menggelengkan kepalanya diam-diam, Chu Xingyun berkata, tolong, tidak bisakah kamu menebak dengan liar, bisakah kamu mendengarkan saya selesai berbicara? Mengangkat bahu, Yu Zai berkata, oke, saya tidak bicara lagi, Anda mengatakan apa yang Anda ingin saya lakukan. Dengan napas panjang lega, Chu Xingyun berkata, sekarang, semua orang memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan Anda masih menganggur, jadi saya ingin memberi Anda restoran Jinfeng. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Yu Zai berkata, bos, Anda harus menjelaskan aspek mana yang tersisa untuk saya, apa yang Anda katakan sangat umum, bagaimana saya tahu apa yang Anda maksud. Menatap Yu Zai tanpa daya, Chu Xingyun berkata, apa yang umum, dan apa yang saya katakan tidak cukup jelas. Anda bertanggung jawab atas segalanya di restoran Jinfeng, apakah Anda mengerti sekarang? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yu Zai tertegun sejenak. Untuk waktu yang lama, Yu Zai menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan datar, maksudmu? Seluruh restoran Golden Phoenix, termasuk ribuan cabang, semuanya di bawah kendali saya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda, dan saya tidak akan memiliki siapapun untuk digunakan. Sambil menelan ludah, Yu Zai melanjutkan dengan suara serak, apakah kamu yakin, semuanya untukku? Mengangguk dengan lemah, Chu Xingyun sudah menjawab dengan malas. Tapi, melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Yu Zai berkata, tapi saya masih sangat muda, dan saya tidak punya pengalaman, Anda dapat yakin. Kecil. Melihat Yu Zai putih dan gemuk, Chu Xingyun berkata, jika Anda ingin kecil, Yeling dan Bai Bing lebih muda dari Anda, tetapi sekarang mereka telah menahan beban berat. Untuk mengatakan besar, Huanong Yue dan Jun Wuyu memang lebih tua, tapi berapa usianya? Dan bahkan jika Anda menunggu beberapa tahun lagi dan menunggu Anda mencapai usia mereka, apakah akan ada perubahan kualitatif? Tidak, bahkan jika itu 3 atau 4 tahun lagi, atau bahkan 5 atau 6 tahun, Yu Zai masih hari ini Yu Zai, dan tidak mungkin untuk banyak berubah. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun mengerutkan kening, saya berkata, di mana Anda dari begitu banyak pertanyaan, cukup, tugas ini, apakah Anda menerima atau tidak? Angkat, saya angkat. Nostalgia mengangguk, Yu Zai dengan cemas berkata, jika hal yang baik, bahkan jika otak saya rusak, saya harus datang berikutnya, tapi saya benar-benar khawatir tentang menghancurkan acara besar Anda. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pada awalnya, Bai Bing, Huanong Yue, dan Jun Wuyu semua akan membantu kamu. Sampai kamu memiliki kepastian absolut, kamu tidak akan membiarkan kamu mengambil alih dari ini berdiri sendiri. Mendengar ini, Yu Zai akhirnya mengistirahatkan pikirannya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan mengambil alih restoran Golden Phoenix dengan ribuan cabang, Yu Zai bahkan lebih bahagia daripada pencapaian Kaisar Sun. Dalam ekstasi, Yu Zai meraih lengan Chu Xingyun dan menggigil, bos, jangan khawatir, bagaimanapun, saya pasti akan mempromosikan restoran Jinfeng. Bersemangat, Yu Zai sudah menangis. Dengan sapuan air mata tersendat di wajahmu, Yu Zai menggigil dan berkata, terima kasih, bos, terima kasih telah melihatku. Kamu Zai bersumpah, hidup ini, aku akan menjadi hidupmu, kematian adalah hantu kamu, jika ada dalam pengkhianatan sekecil apapun, Yu Zai akan melahap semua iblis, dan tidak akan pernah dilahirkan. Jahat. Dengan dingin mengusap benjolan angsa di lengannya, Chu Xingyun berkata, apa yang kamu bicarakan, kamu bukan seorang gadis, bisakah kamu mengatakan itu? Ini, melihat dingin Chu Xingyun, Yu Zai menyadari apa yang dia katakan. Yang disebut hidup adalah orang Anda, kematian adalah hantu Anda, yaitu gadis itu, kata-kata cinta untuk orang yang Anda sukai. Meskipun tidak absolut, tetapi bagaimanapun, ketika seorang pria mengatakan kalimat ini kepada pria lain, itu terlalu mengerikan. Dengan senyum canggung, Yu Zai berkata, oh, jangan pedulikan detailnya, selama bos mengerti maksud saya, itu sudah cukup. Melihat penampilan Yu Zai yang bersemangat, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, aku benar-benar malas mengatakannya padamu. Melihat senyum hangat Chu Xingyun, Yu Zai hanya merasa hangat di hatinya. Meskipun di permukaan, Yu Zai membuat lelucon, tetapi pada kenyataannya, dalam pidato sebelumnya, Yu Zai menyatakan niatnya dan bersumpah. Ini bukan lelucon bahwa Wan Mo melahap hati seseorang, belum lagi Kaisar Zun, bahkan Kaisar Surgawi tidak sanggup menanggungnya. Anda Zai berpikir dengan sangat jelas bahwa Chu Xingyun sangat mempercayainya, dan memberinya industri besar untuk merawatnya, ia harus bersumpah untuk menetap di jantung Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini, jika dia tidak melakukannya, dia tidak cukup. Sebenarnya, apa yang disebut penginjilan itu sebenarnya setara dengan kontrak yang ditandatangani di bawah kesaksian langit dan bumi. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, oke, jika Anda punya waktu sekarang, lebih baik segera ikuti saya, dan ambil alih dengan Huanong Yue, jika tidak, saya khawatir Anda tidak baik untuk mengambil alih. Waktu. Mengangguk dengan cepat, Yu Zai berkata, saya punya waktu, meskipun akan ada pertandingan besok, tetapi akan baik untuk kembali besok.
Bahkan jika itu tidak mungkin, bahkan jika Anda melewatkan beberapa pertandingan itu tidak masalah, tidak lebih buruk daripada 1 atau 2 pertandingan itu. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, jadwal waktu yang spesifik, Anda melakukannya sendiri. Singkatnya, yaitu, Anda tidak boleh menunda manajemen restoran, dan yang terbaik adalah jangan menunda budidaya, kedua tangan harus digenggam, dan itu harus sangat bagus. Menekuk dadanya, Yu Zai berkata, ayolah, bos, tidak masalah. Setelah mengkonfirmasi bahwa Yu Zai sangat tertarik untuk mengelola restoran Jinfeng, Chu Xingyun membawa Yu Zai ke restoran Jinfeng dan menyerahkannya ke Huanong Yue. Dia tidak berpartisipasi dalam penyerahan berikutnya. 3 hari lagi, di Akademi Nanming, 100 orang mencobanya. Sebelum mencoba lagi, Chu Xingyun tidak ingin terganggu oleh apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.